Kalian semua pasti pernah kan lagi jajan di kantin atau beli kopi di warung pinggir jalan, itu nggak perlu lagi repot-repot buka dompet, cari uang kecil, atau nunggu kembalian. Cukup buka HP, scan QR code-nya, selesai dalam hitungan detik. Tapi tunggu dulu, apakah perubahan cara bayar yang kelihatannya kecil ini hanya soal kenyamanan semata? Atau sebenarnya ada dampak yang jauh lebih besar, dampak terhadap sistem ekonomi, peredaran uang, dan bagaimana Bank Indonesia mengelola kebijakan moneter di negara kita? Halo semuanya, perkenalkan saya Najha dengan NIM 06031182429020 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk tidak sekedar melihat kris sebagai alat bayar saja, tapi untuk memahaminya secara mendalam sebagai bagian penting dari sistem ekonomi moneter Indonesia. Kita akan bahas dari konsep dasar uang beredar, bagaimana kris memengaruhi kecepatan perputaran uang, dampaknya terhadap inflasi dan inklusi keuangan, hingga bagaimana semua ini berhubungan langsung dengan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Sekarang, transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, baik offline maupun online. Pakai kris, tinggal scan atau tap lalu selesai. Prosesnya cepat dan customer tidak terkena biaya transaksi. Kasus yang saya angkat sangat berpusat pada satu inovasi yang mungkin sudah sangat akrab dengan keseharian kita, yaitu KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia dan mulai diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2020. Ide dasarnya sederhana tapi revolusioner, menyatukan semua jenis QR Code dari berbagai dompet digital dalam satu standar nasional yang tunggal. Sebelum kris ada, seorang pedagang harus memiliki banyak stiker QR Code dari berbagai aplikasi. Ribet bukan? Dengan kris, cukup satu QR Code bisa bayar dari aplikasi manapun. Itulah yang membuat adopsinya begitu cepat dan masif. Sebelum kita masuk ke analisis, penting bagi kita untuk memahami beberapa konsep dasar dalam ekonomi moneter yang relevan dengan topik kita saat ini. Yang pertama ada uang beredar atau money supply. Dalam ekonomi moneter, uang beredar dibagi menjadi beberapa kategori. Yang paling sering kita dengar adalah M1 dan M2. M1 mencakup uang kartal, yaitu uang tunai yang ada di tangan masyarakat, ditambah uang giral seperti rekening giro yang bisa langsung digunakan untuk transaksi. Yang kedua adalah M2. M2 ini adalah definisi yang lebih luas. M2 yaitu M1 ditambah deposito berjangka, tabungan, dan kini semakin penting uang elektronik yang tersimpan di berbagai platform digital. Yang menarik, kehadiran kris tidak secara langsung menambah atau mengurangi M1 dan M2. Yang berubah adalah komposisinya. Uang yang sebelumnya berbentuk tunai di tangan masyarakat kini semakin banyak yang berimigrasi ke dalam saldo dompet digital. Proporsi uang elektronik dalam M2 terus meningkat. Dari kurang dari 1% pada 2015, sekarang sudah diperkirakan mencapai 9 hingga 11% pada 2025. Ini perubahan struktural yang sangat signifikan. Konsep kedua yang krusial adalah velocity of money atau kecepatan perputaran uang. Ini dirumuskan dalam persamaan kuantitas uang yang terkenal dari Irving Fisher, yaitu MV sama dengan PT. Kris jelas secara langsung meningkatkan velocity of money. Konsep ketiga yang perlu kita pahami adalah bagaimana kebijakan moneter ini bekerja. Bank Indonesia memiliki instrumen berupa BI rate atau suku bunga acuan. Ketika BI menaikkan suku bunga, tujuannya adalah mendinginkan ekonomi dan menekan inflasi. Ketika menurunkan suku bunga, tujuannya adalah mendorong kredit dan konsumsi. Namun, di era digital ada fenomena menarik. Kanal suku bunga ini mulai melemah efektivitasnya. Kenapa? Karena masyarakat bisa tetap bertransaksi menggunakan saldo e-wallet yang tidak sensitif terhadap perubahan BI rate. Saldo di GoPay, OVO itu tidak terpengaruh langsung oleh naik turunnya suku bunga bank. Ini adalah tantangan baru bagi Bank Indonesia dalam mengelola kebijakan moneter.
Nah, kalau kita analisis lebih dalam, kris memiliki beberapa pengaruh penting dalam ekonomi moneter. Pertama, kris meningkatkan efisiensi pembayaran. Dengan transaksi yang cepat dan mudah, masyarakat lebih sering melakukan transaksi sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Yang kedua, kris membantu Bank Indonesia dalam memantau peredaran uang. Karena transaksi tercatat secara digital, maka lebih mudah untuk melihat bagaimana konsumsi dan aliran uang di masyarakat. Yang ketiga, kris mendukung inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan, sekarang tidak bisa ikut masuk ke sistem keuangan melalui pembayaran digital. Keempat, kris juga bisa mempengaruhi kebijakan moneter. Dengan data transaksi yang lebih akurat, Bank Indonesia bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat, misalnya dalam mengontrol inflasi atau menjaga stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, peningkatan transaksi yang terlalu cepat juga bisa mendorong konsumsi yang berlebihan. Jika tidak diimbangi dengan produksi yang cukup, hal ini bisa menyebabkan tekanan inflasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas dampak. Dampak dari kris ini tidak hanya inflasi, namun ada beberapa dampak negatif yang lainnya yang perlu kita perhatikan. Misalnya, resiko keamanan digital seperti penipuan atau kebocoran data. Selain itu juga tidak semua masyarakat siap dengan teknologi ini, terutama di daerah yang akses internetnya masih terbatas. Ketergantungan terhadap sistem digital juga bisa menjadi resiko jika terjadi gangguan sistem. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan edukasi masyarakat tentang penggunaan pembayaran digital agar lebih aman dan bijak. Yang kedua, meningkatkan sistem keamanan digital untuk mencegah kejahatan siber. Yang ketiga, memperluas infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang baik. Keempat, Bank Indonesia perlu terus melakukan pengawasan dan pengembangan sistem pembayaran agar tetap stabil dan aman. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat juga perlu menggunakan teknologi ini secara bijak agar tidak mendorong konsumsi secara berlebihan. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kris bukan hanya sekedar alat pembayaran, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi moneter yang mempengaruhi peredaran uang dan stabilitas ekonomi. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami perkembangan ini agar bisa melihat bagaimana kebijakan moneter diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Baik, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Najiha, terima kasih.